Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifdana Hari Ramadhani dengan NIM 2404111000019 dari kelas Basis Data 2C. Di sini saya akan membuat tugas video, tugas kelima tentang konsep trigger dalam database. Untuk studi kasusnya di sini menggunakan database marketplace. Mahasiswa diminta membuat trigger pada database marketplace untuk mengotomatisasi proses pada database menggunakan tabel yang sudah ada pada database marketplace yang sudah dibuat sebelumnya. Ada produk, user, transaksi, detail transaksi atau order detail, lalu stok. Tugas di sini, tugas 1 untuk trigger validasi data. Tujuannya untuk memastikan data yang masuk ke database itu valid. Studi kasusnya, pada tabel produk terdapat field ID produk, di dalamnya terdapat ID produk, nama produk, harga, dan stok. Untuk triggernya, menggunakan before insert untuk memastikan harga tidak boleh kurang dari 0. Stok tidak boleh kurang dari 0. Jika tidak valid, maka tampilkan pesan error. Langsung saja untuk membuat triggernya, create new trigger di tabel produk, buat nama triggernya validasi harga before insert. Again, if new harga kurang dari 0, then SQL state 5000 yang digunakan untuk mendeteksi pemicu error. Lalu di set untuk pesan errornya, set insert message text sama dengan menuliskan pesan error. Di sini untuk harganya error, harga produk tidak boleh kurang dari 0. Lalu if equal. Nah, di sini akan memunculkan trigger yang sudah dibuat tadi. Lalu coba untuk diuji coba insert into produk, nama produknya, nama produk, harga, dan stoknya. Values, sini nama produknya headset premium, harganya kurang dari 150.000, untuk stoknya 10. Lalu dijalankan. Nah, di sini maka akan memunculkan teks pesan error harga produk tidak boleh kurang dari 0. Lanjut untuk trigger stok. Membuat create new trigger untuk stok. File stock before insert. If new stock kurang dari 0, then SQL state dengan error stok produk tidak boleh kurang dari 0. And if error stok produk tidak boleh kurang dari 0. Kurang dari 0 before new stock then nih
true, maka di sini sudah memunculkan trigger baru dengan nama val stop before insert. Lalu untuk mengujinya, di sini insert into produk, nama produk, harga, dan stok. Value-nya set premium dengan harga 150.000 dan stoknya kurang dari 0. Lalu dijalankan. Nah, maka nanti akan memunculkan di sini pesan error, stok produk tidak boleh kurang dari 0. Lanjut untuk tugas kedua, trigger mengupdate tabel lain. Tujuan trigger dapat mengubah data di tabel lain secara otomatis. Studi kasusnya, ketika terjadi transaksi, stok produk harus berkurang otomatis. Tabelnya, saya di sini menggunakan tabel order detail. Misalnya berisi ID detail, ID transaksi, ID produk, dan jumlah atau quantity. Logikanya pada saat data dimasukkan ke detail transaksi atau order detail, stok produk sama dengan stok produk dikurangi jumlahnya. Di sini membuat nama trigger terlebih dahulu, stok produk after insert. Di sini menggunakan after insert. Tapi sebelum itu dicek terlebih dahulu. Di sini pada ID keberapa akan dilakukan pengupdatean. Select from order detail. Where ID produk sama dengan 1. Untuk cek produk select from produk here ID produk sama dengan 1. Nah, di sini yang akan dilakukan pengupdatean pada stok ID pertama yaitu produk mie instan. Stok yang awalnya 826. Lalu ke trigger. Membuat trigger terlebih dahulu ke order detail. Ini menggunakan time dan eventnya after insert. Di sini stok produk dengan after insert. Di sini after ini lalu di update produk, di set stoknya set stok sama dengan stok dikurangi new quantity kita jumlah where ID produk sama dengan new ID produk. Lalu dijalankan. Produk di sini kurang. Dijalankan. Di sini sudah membuat trigger stok produk
after insert. Lalu masukkan untuk diuji coba lagi, insert into, untuk memasukkan data ke order detail yang awalnya tadi 826, maka di sini dimasukkan data ke order detail. Order detail, lalu ID ordernya, ID order, ID produk, lalu kuantitinya, dan harga pembelian. Value untuk ID ordernya 1, ID produknya 1, kuantitinya 2. Harga pembeliannya 115.000. Kuantiti 2. 15.000, 2 berarti 6.000 misal. 6.000, lalu dijalankan. Nah, di sini sudah menambahkan, lalu dicek lagi, select from product where ID produk sama dengan 1. Dijalankan. Nah, di sini yang awalnya stoknya 826 sekarang menjadi 824 setelah dilakukan pemasukan data atau update data ke dalam tabel order detail. Lanjut untuk tugas ketiga. Di sini trigger melengkapi data otomatis. Tujuannya trigger bisa mengisi data otomatis tanpa input user. Studi kasusnya pada tabel transaksi terdapat file ID transaksi, ID user, tanggal transaksi, dan total harganya. Mahasiswa membuat trigger agar tanggal otomatis diisi tanggal sekarang. Lanjut ke tabel transaksi. Membuat trigger baru dengan nama tanggal transaksi before insert. Lalu di tabel transaksi before insert, lalu di set tanggal sama dengan now, lalu M. Tanggal transaksi. Nah, di sini sudah membuat baru untuk trigger transaksi, tanggal transaksi dengan before insert. Lalu untuk dilakukan uji cobanya, coba ke SQL. Insert into transaksi untuk transaksi ID transaksi, ID user, total, buyer, value-nya untuk ID transaksinya data ke ID ke 5001. Untuk ID usernya di usernya 100. Untuk total bayarnya 500.000. Lalu dijalankan. Nah, di sini sudah masuk. Lalu untuk uji cobanya, untuk mengecek hasilnya, select
transaksi where ID transaksi sama dengan 5001. Nah, di sini sudah menambahkan data ID transaksinya 5001, ID usernya 100, saldo terbaliknya 500.000 dengan status transaksi pending. Tanggal transaksinya hari ini tanggal 11 bulan 3 2026. Jamnya jam 14 lebih 9 menit lebih 50 detik. Mungkin itu saja yang biasa saya sampaikan pada tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.